Topik pemberlakuan pembelajaran sekolah tatap muka di masa pandemi. Dan saudara, di pagi ini ada sebuah pemandangan yang luar biasa yang saya temukan yang tidak pernah saya saksikan dalam 2 tahun terakhir. Pagi-pagi ketika saya bangun, banyak sekali adik-adik pelajar yang berseragam sekolah SD, SMP yang kemudian lewat depan rumah. Ini saya berasa flashback ke 2 tahun yang lalu ya Pak Dokter ya. Ini menarik karena hari ini adalah eh, pemberlakuan PTM terbatas di wilayah Kabupaten Bone, dan SD 23 JPE adalah salah satu sekolah yang diuji coba melaksanakan PTM terbatas ini. Dan seperti apa sebenarnya mekanisme, kemudian tantangan yang dihadapi, saya sudah bersama dengan dua narasumber saya. Ada Bapak PLT Kadis Pendidikan Kabupaten Bone, Bapak Dr. Andes Andi Fajarudin MM. Kita akan bincang-bincang dari aspek regulasi di sektor pendidikan, dan juga saya sudah bersama dengan Bapak Jubir Satgas COVID-19 Kabupaten Bone, Bapak Dr. Gigi Yusuf Tolo MM. Saya langsung sapa saja beliau. Assalamualaikum Pak Kadis. Pak Dokter, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-Bapak? Sehat. Baik, Pak Dokter, saya yakin sekali Bapak sangat sibuk hari ini. Ini adalah hari pertama pemberlakuan PTM terbatas. Ini juga adalah pemandangan yang sebenarnya sudah lama sekali ditunggu-tunggu oleh banyak kalangan, termasuk saya, gitu ya. Tapi saya butuh update terbaru. Sebenarnya hari ini seperti apa sebenarnya data penanganan COVID-19 di Kabupaten Bone? Ya, baik. Kak Imran, jadi untuk data kasus COVID-19 Kabupaten Bone saat ini, ya 2 hari terakhir mengalami angka stagnasi di angka yang tetap, artinya keseimbangan antara yang terkonfirmasi positif dengan yang sembuh. Jadi sekarang praktis yang masih berstatus sebagai kasus aktif itu masih ada 88 orang. Yaitu mereka yang diisolasi secara mandiri di rumah masing-masing dan dirawat di sejumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Bone. Ada berapa yang dirawat di rumah sakit, Pak Dokter? Yang dirawat di rumah sakit saat ini 14 orang. 14 orang. 14 orang. Kita berharap mereka semua segera sembuh dan yang diisolasi juga menyelesaikan isolasinya sehingga pelandaian kasus kita terus-menerus terjaga gitu ya. Sehingga inilah juga salah satu alasan kenapa kita di Kabupaten Bone sudah mulai pembelajaran tatap muka. Ya, dasar utamanya adalah kita ini sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 37 tahun 2021, kita berada pada level 2. Ya, salah satu kabupaten yang level 2 itu bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Baik. Berdasarkan regulasi adalah level 1 dan sampai 3 sebenarnya 3. Begitu ya. Level 4 yang kemudian tidak diperbolehkan. Tapi ada beberapa referensi yang saya baca Pak Dokter bahwa sebenarnya ketika pemberlakuan PTM terbatas itu dilaksanakan, itu sebenarnya dibutuhkan waktu sekitar 3 pekan tidak ada penambahan kasus terkonfirmasi. Itu seperti apa? Ya, jadi pemberlakuan pembelajaran tatap muka adalah sebuah pilihan yang sangat berat. Ya, makanya disebut kontroversi dan sebagainya, bahwa di satu sisi para pakar epidemiolog kita mengkhawatirkan terjadinya klaster baru pada anak-anak kita. Ya, di sisi yang lain tentu kita berpikir bahwa pandemi ini kita tidak tahu sampai kapan berakhir. Nah, sementara kita juga akan khawatir tentang kehilangan masa belajar anak-anak kita, dan ini jauh lebih besar risikonya ketika kita kehilangan masa belajar mereka, dan restorasinya tentu butuh waktu yang lama. Nah, pertimbangan kedua sisi ini memang sangat berat. Nah, oleh karena itu kita telah berupaya melakukan uji coba, simulasi, ya sepanjang protokol kesehatan kita jalankan dengan ketat betul, maka insya Allah kita lakukan dengan terbatas. Itulah makanya SKB 4 Menteri ya memperkenankan kita melakukan pembelajaran tatap muka, tapi tentu dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Nah, kalau kita berbicara tentang aspek epidemiologi, memang di Bone ini kan angka positivity rate-nya masih di atas angka nasional, bahkan lebih-lebih di atas angka WHO. Ya, itu tidak dipersyaratkan, tetapi kan sekali lagi dikembalikan kepada bagaimana kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Nah, kita lah yang mengetahui bagaimana situasi perkembangan COVID yang ada di daerah kita. Kalau kita melihat sekarang ini Bone dengan situasi yang seperti ini, ya kita bersyukur bahwa
satu-satunya kabupaten level 2 di Sulawesi Selatan. Ini bukan sebuah kebanggaan, tetapi adalah suatu bentuk konsistensi penanganan yang selama ini kita lakukan. Mudah-mudahan semua sektor nanti yang terkait, terutama pendidikan, bisa kita bersama-sama, anak-anak bisa belajar tatap muka, tapi kita tetap bisa mengendalikan COVID-nya. Baik. Sekaligus juga tetap disiplin untuk mematuhi protokol kesehatan dengan ketat ya. Saya ini sudah ada representase dari pemerintah daerah. Saya sudah dengan PLT Kadis Pendidikan. Pak Kadis, apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan kemudian pemberlakuan PTM terbatas ini dilaksanakan di Kabupaten Bone? Baik Bung Imran dan saudara-saudara seluruh pendengar RRI Bone dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama tentu saya ingin memberikan apresiasi dan penghargaan kepada RRI Bone yang telah menginisiasi penyelenggaraan acara dialog ini. Ya, ini merupakan satu kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi saya selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dapat hadir di dalam acara dialog ini. Nah, sesuai dengan tema dialog kita pada hari ini, yaitu polemik pemberlakuan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19, maka izinkan saya memanfaatkan momentum ini untuk memberikan penjelasan dan informasi terkait kebijakan pembelajaran tatap muka yang telah digelar mulai tanggal 26 Agustus tahun 2021. Ya, saudara-saudara pendengar yang dimanapun berada, jadi kebijakan pemberlakuan pembelajaran tatap muka secara terbatas di lingkungan pendidikan di Kabupaten Bone ini itu didasarkan atas pertimbangan hasil evaluasi tingkat resiko penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bone. Jadi seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Dr. Yusuf, bahwa berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 37 tahun 2021 tentang PPKM level 3, PPKM level 2, dan PPKM level 1, di mana Kabupaten Bone merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan ini yang ditetapkan pada level PPKM level 2. Nah, jadi penurunan status PPKM ini menunjukkan bahwa tingkat resiko penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bone ini ya cukup rendah sehingga membuka peluang untuk dilaksanakannya pembelajaran tatap muka atau sekolah tatap muka secara terbatas. Ya, jadi itu yang pertama dasar pertimbangan kita. Nah, kalau kita mencermati surat edaran Bapak Bupati, ya surat tentang pemberlakuan pembelajaran tatap muka secara terbatas, pada poin 1 itu saya kira penegasannya sangat jelas bahwa pembelajaran pada jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK dan madrasah dapat melaksanakan pembelajaran non tatap muka atau pembelajaran jarak jauh secara online, belajar dari rumah dan atau pembelajaran tatap muka ya secara terbatas. Jadi jelas sekali bahwa kebijakan Bapak Bupati ini, kebijakan pemberlakuan pembelajaran tatap muka ini adalah opsi. Ya, jadi pilihan, ya, opsi pilihan. Jadi esensi kebijakan surat edaran Bupati ini harus dimaknai, harus diartikan sebagai sebuah kebijakan yang memberikan izin, yang membolehkan bagi satuan pendidikan yang akan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Jadi bukan harga mati, bukan kewajiban. Artinya ya, bisa dilaksanakan, bisa tidak. Bisa dilaksanakan, ya? Bisa tidak, karena pemberlakuan pembelajaran tatap muka secara terbatas ini sangat ditentukan oleh kesiapan masing-masing satuan pendidikan yang akan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara terbatas ini. Baik. Nah, ini memang yang perlu kita pahami secara bersama agar kebijakan Bapak Bupati ini ya tidak menimbulkan polemik. Baik. Ya, tidak menimbulkan polemik, dan mudah-mudahan penjelasan dan informasi yang kami sampaikan ini sekaligus mengakhiri polemik
terkait pembelajaran tatap muka yang berkembang di masyarakat. Baik. Dan saya kira tidak ada yang Iya. perlu dipolemikkan Iya. karena ini adalah opsi, Baik. pilihan. Sekali Ya, lagi gitu ya. saya kira itu. Nah, terkait dengan kesiapan Pak Kadis, lantas seperti apa Bapak memantau kesiapan pihak sekolah untuk kemudian menerapkan PTM terbatas ini? Saya kira kalau berbicara terkait dengan kesiapan sekolah, sebagian besar saya kira sekolah-sekolah itu siap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Iya. Karena pembelajaran tatap muka ini bukan kali pertama Pak kita laksanakan. Iya. Kita sudah melakukan uji coba pembelajaran tatap muka ini beberapa bulan yang lalu, kalau saya tidak salah bulan Mei sampai bulan 6 itu kita sudah melakukan uji coba. Walaupun dalam perjalanan dengan melihat tingkat penyebaran COVID kita yang memasuki zona orange sehingga harus dihentikan di tengah jalan. Tetapi pada saat dilaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka ini, sekolah-sekolah sudah mempersiapkan diri, sudah melakukan pembenahan dan persiapan-persiapan menyongsong pemberlakuan pembelajaran tatap muka secara serentak di Kabupaten Bone. Baik. Terima kasih Pak Kadis. Saya ke Pak Dokter Yusuf. Sebenarnya betulkah statement yang mengatakan bahwa sebenarnya resiko anak-anak terpapar COVID-19 itu lebih rendah ketimbang orang dewasa? Ya, di masa pandemi ini kita tidak perlu menghitung siapa yang berisiko, siapa yang tidak. Karena siapapun dari golongan umur manapun berpeluang untuk terpapar COVID-19. Yang kita khawatirkan malah anak-anak kita ini dengan kondisi imun yang begitu fit, stamina bagus, justru menjadi carrier untuk keluarga di rumah. Ya, pembawa Pembawa virus keluarga di rumah. Jadi kita tadi tidak lagi menghitung bahwa anak-anak kita berisiko dan seterusnya. Sejauh ini memang angka terkonfirmasi positif untuk golongan anak-anak memang cukup rendah. Tetapi bukan berarti cukup rendah ini angka yang tidak perlu dihiraukan karena penyakit ini kan saling bertukar antara. Data yang terkonfirmasi hari ini apakah kemudian ada dari kalangan anak-anak 12 tahun ke bawah? Ya, untuk yang terkonfirmasi tadi malam ya memang tidak ada. Tidak ada. Tetapi sejauh ini per bulan 7 kemarin kita mendapatkan angka ya di bawah 20 orang, itu ada di bawah angka umur anak sekolah. Oke. Jadi pada prinsipnya sebenarnya siapapun dari golongan manapun semuanya berpotensi untuk beresiko terpapar COVID-19. Dan pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada, bahwa apa yang disampaikan Pak Kadis tadi, bahwa ini adalah sebuah opsi, tentu menjadi sececah harapan bahwa ketika sebuah institusi pendidikan dianggap siap, mereka boleh melaksanakan PTM terbatas ini. Jika tidak usah dilaksanakan, tetap dengan sistem daring begitu. Dan saya sudah bersama juga nih dengan Kepala Sekolah SD 23 JPE. Assalamualaikum, ini Ibu Kasek yang sudah bersiap menerima kita untuk kemudian berbincang-bincang dengan RRI Bone, dan beliau adalah Ibu Murniati SPD MPD. Baik, saya pinjam dulu mikrofonnya, Pong Tabe. Ya. Baik, Ibu, kalau di SD 23 JP sendiri, persiapan-persiapan apa saja yang telah dilakukan untuk menyambut pemberlakuan PTM terbatas ini? Baiklah, terima kasih Kak Imran. Kami khususnya di SD 23 JPE ini dalam persiapan menghadapi PTM ini sebenarnya ada 3 langkah yang pertama kami telah laksanakan. Yang pertama yaitu administrasi, yang mana kami telah membentuk tim di sekolah, yang itulah nanti yang bertugas setiap hari dalam penerimaan dan kepulangan siswa. Terus setelah itu ada penandatanganan antara komite dan juga orang tua untuk kesiapan anaknya untuk ikut belajar di sekolah untuk tatap muka, walaupun itu masih dalam keadaan terbatas. Yang selanjutnya yang kedua yaitu sarana dan prasarana. Ini penting. Sarana dan prasarana ini termasuk apa yang ada di dalam ruangan ini. Kami semua dengan semua guru yang ada di 23 JPE ini ikut berpartisipasi menyiapkan sarana dalam kelas, seperti di masing-masing depan kelas itu disiapkan cuci tangan, di
ada hand sanitizer di Oke. setiap kelas. Iya. Begitu juga masker untuk anak-anak kami bagikan. Oh, itu dibagikan dari pihak sekolah. Iya, iya, Luar biasa, luar biasa. Kemudian seperti apa sebenarnya metode atau teknik pembelajaran dalam PTM terbatas ini? Ada berapa siswa dalam kelas? Berapa lama mereka belajar? Bisa dijelaskan, Ibu Kasek? Oh, iya. Untuk sementara kami dari 23 JPO ini sudah rapat koordinasi kemarin bersama teman guru-guru pada hari Jumat yang kemarin. Iya. Untuk pemberlakuan sementara ini kami adakan 2 shift. Iya. Jadi dalam satu kelas itu masuk 50-50%. Oke, 50-50 per kelas? Per kelas. 50%. Oh, 50%, iya, Per kelas. 50%. Jadi dalam setiap hari anak-anak cuma belajar 3 jam pembelajaran. 3 jam pembelajaran, baik, baik. Jadi itu lumayan efektif ya, karena dari beberapa kasus bahwa semakin lama mereka berinteraksi semakin besar peluang dan resiko untuk tertular, begitu Pak Dokter ya. Baik, terima kasih, sukses selalu Ibu Kepala Sekolah, luar biasa telah menerima kami dan semoga saja siswanya bisa belajar maksimal di tengah masa pandemi ini Bu ya. Sukses selalu, terima kasih. Assalamualaikum, terima kasih Bu. Saya juga bersama dengan adik kita perwakilan dari pelajar, ada Ananda Muhammad Reski Aditya. Assalamualaikum, ini panggilannya siapa nih? Waalaikumsalam. Dipanggil siapa Ananda? Adit. Adit, yang keras dong suaranya Adit. Baik, semangat Adit. Semangat? Iya. Iya, Adit gimana rasanya? Senang tidak akhirnya bisa ketemu sama ibu guru, ibu kepala sekolah, teman-teman gitu? Senang. Senang? Iya. Apa yang paling Adit rindukan selama tidak sekolah langsung, tidak tatap muka tapi belajar dari rumah? Bisa bertemu dengan teman-teman. Oh, bisa bertemu dengan teman-teman. Dengan ibu guru juga kangen tidak? Kangen. Kangen. Tapi Adit sebenarnya lebih suka mana sih? Belajar melalui daring, online, atau luring, tatap muka? Tetap muka. Tatap muka. Apa yang menarik sebenarnya dari tatap muka? Sampai kemudian Adit memilih lebih suka belajar tatap muka. Bisa bertemu dengan teman-teman Aha. dan ibu guru. Bisa temu teman-teman dan guru. Tapi kan banyak pembatasan, tidak apa-apa ya? Tidak boleh main, tidak boleh ke kantin belanja, itu nggak apa-apa? Iya. Tidak apa-apa? Iya. Jadi habis ini langsung pulang nak ya? Iya. Nggak boleh mampir-mampir lagi ya? Apalagi main di sungai begitu ya? Iya. Baik, terima kasih Adit, sukses selalu. Dan pendengar, kami juga menantikan partisipasi Anda di line telepon 082393864445 untuk mengajukan pertanyaan seputar topik yang sedang kami angkat di hari ini. Baik, ada telepon? Baik. Kita sapa dulu. Selamat pagi. Selamat siang nih. Iya. Siapa dan di mana nih? Mansur, Pak Mansur, silakan Pak Mansur. saya tanya kepada Pak Kadis, apakah semuanya terbatas tatap muka di sekolah? Semuanya daerah Bone. Apakah ini berlaku untuk semua wilayah Kabupaten Bone begitu ya? Ya, Atau hanya di wilayah kota begitu? Kalau sudah hijau, Aha. cuma tidak beri sudah hijau. Jadi apakah bisa juga tidak dibatasi kalau di Kecamatan Mali ini? Aduh, kurang jelas nih. Itu pertanyaan saya, Pak. Baik, baik, baik. Terima kasih Pak Mansur. Setidaknya kami sudah menangkap apa yang Pak Mansur maksudkan, bahwa apakah pemberlakuan sekolah tatap muka di Kabupaten Bone ini berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Bone. Silakan Pak Kadis. Ya, Pak. Pak Mansur. Ya, baik Pak Mansur. Ya, kami telah menangkap tadi apa yang dipertanyakan oleh Pak Mansur. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Bapak Mansur, bahwa kebijakan pembelajaran tatap muka ya di Kabupaten Bone ini itu berlaku secara menyeluruh pada satuan-satuan pendidikan di Kabupaten Bone. Tetapi kebijakan pembelajaran tatap muka ini jangan dipandang sebagai harga mati. Jangan dipandang sebagai sebuah kewajiban. Tetapi kebijakan pembelajaran tatap muka ini harus dipandang sebagai opsi atau pilihan. Artinya boleh dilaksanakan jika satuan pendidikan itu sudah siap untuk melaksanakan
pembelajaran tatap muka, silahkan. Kebijakan Bapak Bupati sudah memberikan izin, sudah memperbolehkan. Tetapi sebaliknya, jika satuan pendidikan itu tidak memiliki kesiapan atau belum siap melaksanakan pembelajaran tatap muka, maka boleh melanjutkan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran secara online atau pembelajaran dari rumah. Tidak mutlak harus melaksanakan pembelajaran tatap muka. Baik. Jadi sekali lagi Pak Mansur, bahwa pembelajaran tatap muka ini berlaku untuk satuan pendidikan di Kabupaten Bone, tetapi bukan harga mati. Iya, baik, Ya, baik. Kita saya kira sapa lagi yang berikut ini. Selamat siang. Selamat siang Kak Imran. Di mana? Dengan Ari Kak Imran. Baik, silakan Pak Ari. Ya, selamat pagi Bapak kedua narasumber. Yang saya ingin sampaikan selamat dulu untuk pembelajaran tatap muka walaupun terbatas ya. Yang saya tanyakan seperti ini, ketika pembelajaran tatap muka dilaksanakan dan terjadi ada klaster terjadi di satu sekolah, apakah serta-merta yang di tempat lain itu juga akan dievaluasi lagi atau ditutup lagi seperti itu? Nah, itu saja mungkin yang saya mau tanyakan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ari yang ada di Ahmad Yani. Saya mungkin ke Pak Dokter ini. Betul Pak Dokter yang Pak Ari yang menelpon, tapi Pak Dokter yang menjawab. Pak Dokter, bagaimana mekanismenya ini? Kalau kemudian ada sebuah sekolah, katakanlah misalnya sekolah di Bontocani yang kemudian ada kasus. Oke, kita sapa dulu biar sekaligus dijawab ya. Ya, selamat siang. Selamat siang. Siapa dan di mana? Iya. Saya dari pengawas Kecamatan Tandikaratan Barat. Baik, silakan Ibu. Iya. Terima kasih atas kesempatan berikan kami, Bapak Planes yang kami hormati, Bapak Ketua Asim Satuan Pendidikan Kabupaten Bone yang kami hormati pula. Nah, melihat daripada keadaan sekarang adanya surat Bupati sudah bisa melaksanakan tatap muka. Namun pada saat itu adalah tanggal 25 keluarnya surat itu. Nah, begitu gembiranya sekolah-sekolah melihat surat edaran tersebut sehingga ada yang langsung menanggapi, besoknya langsung dia tatap muka. Ada juga yang menunggu sampai hari Senin karena harus ada persiapan yang harus dibicarakan oleh di pihak sekolah masing-masing. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, di dalam pelaksanaan tatap muka ini, adanya di surat edaran tersebut mengatakan bahwa guru yang diizinkan untuk mengajar, diperbolehkan mengajar adalah yang minimal pernah divaksin 1 kali. Nah, bagaimana kalau saya sebagai pembina menemukan di sekolah masih ada guru yang belum vaksin? Ya, biar 1 kali pun belum pernah. Dan alasannya dia tidak vaksin karena memang kondisi kesehatannya tidak memungkinkan. Bagaimana langkah saya dalam pembinaan untuk memberikan penjelasan kepada guru tersebut? Apakah saya izinkan untuk tetap mengajar karena anak-anak membutuhkan untuk pembelajaran, sedangkan dalam pembelajaran itu tidak bisa berganti-ganti dengan guru. Contohnya ada guru kelas 1, guru kelas 2 tidak ada, bisa merangkap, itu tidak bisa. Jadi bagaimana langkah saya sebagai pembina ini untuk melaksanakan apa yang diharuskan oleh Bapak Bupati sesuai dengan edaran tersebut. Baik. Itu mungkin pertanyaan sementara. Terima kasih Ibu Pengawas dari TRB. Baik, saya ke Pak Dokter terlebih dahulu. Pak Dokter, seperti apa sebenarnya regulasinya? Apakah kemudian ketika sebuah sekolah ada kasus terkonfirmasi, apakah kemudian hanya sekolah itu yang ditutup, ataukah seluruh Kabupaten Bone yang kemudian dipendingkan dulu PTM terbatasnya? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh Pak Ari tadi, bahwa di edaran Bapak Bupati pun itu di bagian akhir dijelaskan bahwa edaran ini sangat tergantung situasi dan perkembangan COVID-19. Nah, seandainya kita tidak minta-minta, seandainya di salah satu sekolah terdapat 1 kasus konfirmasi saja, baik dari siswa maupun dari guru, maka
secara praktis sekolah itu diberhentikan kegiatan tatap mukanya. Nah, pertanyaannya, apakah itu berlaku bagi semua sekolah? Tidak serta-merta. Pemberlakuan untuk semua sekolah itu kita menunggu zonasi atau level yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri secara berkala setiap 2 minggu. Baik. Jadi sepanjang kita masih memungkinkan untuk sekolah tatap muka, sekolah-sekolah yang lain tidak terdampak. Baik. Nah, sekolah yang khusus ada kasus positifnya, kita lakukan penanganan, isolasi sampai selesai penanganan COVID-nya, kembali lagi membuka sekolah tatap muka. Baik. Wah, jelas sekali ya Pak ya. Baik, ke Pak Kadis. Bapak tadi ada pertanyaan dari Ibu pengawas TRB tentang vaksinasi. Ini juga menarik begitu ya. Karena ternyata juga tidak semua guru atau siswa yang sudah divaksin. Sementara sudah diberlakukan PTM terbatasnya, itu seperti apa? Jadi baik Bung Imran, saya ingin menambahkan dulu apa yang disampaikan tadi oleh Pak Dr. Yusuf. Yang pertama yang ingin kami stressing di sini bahwa kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan saya kira tetap konsisten dan tidak berubah, mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan seluruh masyarakat pada umumnya. Olehnya itu, kebijakan pembelajaran tatap muka ini tetap diikuti beberapa syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sangat ketat. Salah satunya tadi adalah guru yang ditugaskan untuk memberikan pembelajaran tatap muka itu minimal harus sudah menerima vaksinasi minimal 1 kali. Nah, jika ditemukan ada guru yang diberikan penugasan dalam pembelajaran tatap muka ini yang belum divaksin, maka pengawas dapat menyampaikan kepada pimpinan satuan pendidikan untuk menarik penugasan guru yang bersangkutan. Kemudian yang kedua saya juga ingin menambahkan pertanyaan dari Pak Ari tadi, bagaimana kalau terjadi klaster baru di tengah pembelajaran tatap muka ini? Nah, jika terjadi kasus munculnya klaster baru di dalam pembelajaran tatap muka ini, maka pimpinan satuan pendidikan yang bersangkutan ini harus menghentikan pembelajaran tatap muka. Ya, jadi pimpinan satuan pendidikan harus mengambil langkah cepat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID dengan menghentikan pembelajaran tatap muka. Jika muncul kasus terjadinya klaster baru di tengah pembelajaran tatap muka ini. Saya kira itu. Baik. Saya pikir jelas sekali jawaban Pak Kadis dan juga Pak Dokter. Pak Dokter, saya ini vaksin ini menarik sekali nih ya. Sebenarnya kalau kita telisik lagi per hari ini sebenarnya sudah berapa persen masyarakat Bone yang dinyatakan sudah divaksin begitu? Ya, karena jumlah sasaran kita yang cukup tinggi, sekitar 635.000 orang, dan vaksin yang ada terbatas, Pak Imran, Bone ini cakupannya baru pada angka 15,1%. Oke. 15,1%. Ya, di dalamnya sudah termasuk tenaga pendidik kita. Nah, oleh karena itu syarat guru, tenaga pendidik untuk melakukan pembelajaran tatap muka harus divaksinasi ini penting menjadi perhatian. Ini menarik pertanyaannya tadi bahwa bagaimana kalau memang tidak dimungkinkan diberikan vaksinasi karena ada penyakit tertentu dan sebagainya. Sepanjang memang itu atas pengetahuan dokter dan ada keterangan yang bisa diperlihatkan bahwa yang bersangkutan memang tidak memungkinkan diberikan vaksinasi, maka ini tidak akan dipaksakan untuk diberikan vaksin. Tapi sekali lagi bahwa yang kita mau capai ini adalah kekebalan kelompok, herd immunity. Jika seandainya dalam satu satuan pendidikan semua guru sudah divaksinasi, hanya satu saja yang tidak divaksin, itu tidak masalah. Guru ini sudah terlindungi dan melindungi siswa yang lain. Memang kalau betul-betul tidak memungkinkan. Oke. Di Bone sendiri vaksinasi untuk anak apakah juga sudah berlangsung? Untuk anak sementara ini vaksin yang tersedia hanya untuk umur 12 tahun ke atas. Ya, jadi untuk khusus anak sekolah belum kita lakukan secara kelompok itu, tetapi beberapa kelompok umur yang masuk golongan 12 tahun ke atas sudah ada beberapa yang tervaksinasi. Baik. Bapak juga melihat
antusiasme masyarakat untuk vaksin juga seperti apa? Ya, cukup tinggi. Cuma keterbatasan vaksin yang ada. Ya, kita lihat di mana-mana titik pelaksanaan vaksin, gerai-gerai itu selalu dihadiri oleh masyarakat dalam jumlah yang banyak. Tetapi kondisi ketersediaan vaksin kita yang terbatas terpaksa harus ditunda. Baik. Pak Dokter, ada juga kemudian sinyalemen di luar sana yang beredar bahwa vaksin yang selama ini digunakan itu tidak ampuh, ada yang lebih ampuh dan seperti apa? Itu gimana tuh Bapak menjawabnya? Begini, jadi pemerintah ini mengamankan sejumlah vaksin sebagaimana sasaran yang ada di negeri ini. Ya, vaksin yang tersedia di dunia itu bermacam-macam merek dan produsennya. Nah, pemerintah tidak mau ambil risiko bahwa harus menggunakan satu jenis merek sehingga bisa terpenuhi ketersediaan vaksin kita untuk seluruh warga yang wajib vaksin. Ya, apa yang ada itu yang terbaik. Baik. Nah, dari semua jenis vaksin yang ada, semua telah memenuhi syarat dan mendapat rekomendasi dari WHO dan Emergency Use Authorization. Nah, oleh karena itu kami menghimbau kepada masyarakat, vaksin apa ada yang tersedia itulah yang terbaik. Tidak ada satu vaksin lebih baik dibanding yang lain. Ya, cuma memang ada perbedaan-perbedaan dari segi jangka pemberian, kemudian efek-efeknya ya dan sebagainya, macam-macam. Ya. Jadi pada prinsipnya pemerintah menjamin. Gitu ya? Baik. Silakan, ada penelpon tampaknya. Oke, terputus, silakan. Sebelum saya beralih ke pertanyaan berikutnya, 0823938644445. Iya. Selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan. Ini dengan Upi di Lapri, silakan Pak Upi. Ya, selamat pagi Bapak narasumber. Ya, artinya kita sebagai masyarakat artinya sangat bersyukur adanya kembali diadakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Namun yang kami sayangkan sebagai masyarakat artinya kurang regular, artinya regulasi pelaksanaannya bagaimana? Ada yang artinya selang-seling, artinya jadwalnya, ada juga yang artinya diurutkan, artinya contohnya kelas 1 sampai kelas 6, kelas 3 3 hari. Kemudian untuk ya, contohnya kelas lanjutan kelas 4 sampai kelas 6 3 hari juga. Ada juga yang begini, artinya semua siswa tiap hari, tapi artinya contohnya ada yang masuk Senin, lalu masuk Rabu, ada juga masuk Jumat. Seharusnya Pak ini diseragangkan karena mereka artinya artinya siswa mereka artinya mengalami kecemburuan sosial Pak, karena ada yang artinya merasa jenuh di sekolah, ada juga yang merasa artinya Pak nyaman. Oke, baik. Sudah ya, itu aja ya Pak Upi ya. Baik. Ya, makasih. Baik. Pak Karis mohon ditanggapi Pak. Sudah cukup jelas ya bahwa katanya ada kecemburuan begitu. Ada tingkatan kelas yang beberapa hari, ada yang juga yang hanya beberapa hari. Emang seperti itu ya? Baik, silakan tanggapannya. Ya, baik. Baik, Bung Imran. Siapa tadi penanyanya? Upi. Ya. Di Lapri. Ya, jadi untuk Pak Upi di Lapri, saya kira tadi pertanyaannya cukup bagus. Ya, jadi memang dalam kebijakan pemberlakuan pembelajaran tatap muka secara terbatas ini itu memang diatur beberapa ketentuan dan mekanisme. Ya, dan mekanisme. Ya, salah satunya adalah mekanisme pembelajaran itu dilaksanakan dengan sistem shift. Ya, sistem shift di mana kapasitas setiap shift itu dibatasi 50% dari kapasitas jumlah peserta didik. Ya. Jadi itu dari aspek mekanisme, dan pembelajaran tatap muka di setiap satuan pendidikan itu dilaksanakan 3 kali seminggu dengan durasi pertemuan maksimal 3 jam. Jadi ini memang ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam surat edaran Bapak Bupati. Nah, pengaturan yang terkait dengan mekanisme pelaksanaan sistem SIP ini
itu diatur oleh masing-masing satuan pendidikan. Tetapi yang jelas bahwa kebijakan ini mengatur secara umum ketentuan-ketentuan terkait dengan mekanisme pembelajaran tatap muka ini. Saya kira itu begitu, Pak. Baik, baik. Saya pikir jelas ya Pak Opi ya. Baik, terakhir Pak Dokter, saya butuh closing statement. Ini PTM terbatas sudah diberlakukan. Di depan juga saya melihat orang tua siswa berkerumun loh Pak, untuk kemudian menjemput putra-putrinya gitu. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan, sekaligus juga mereka tetap concern terhadap persebaran COVID-19 yang masih ada sampai sekarang. Ya, baik Bung Imran, bahwa pembelajaran tatap muka ini sekali lagi adalah sebuah pilihan yang sudah dibuka peluang oleh pemerintah. Oleh karena itu mari kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan cara yang bertanggung jawab. Siapa yang harus bertanggung jawab? Semua stakeholder, guru di sekolah, orang tua di rumah, anak-anak kita harus bertanggung jawab. Sebab sifat pembelajaran tatap muka ini sifatnya dinamis, mengacu pada situasi COVID-19 yang ada di Kabupaten Bone. Kita berharap kita menjaga semua situasi ini sehingga pembelajaran tatap muka bisa tetap berjalan, ya kemudian pengendalian COVID tetap bisa kita laksanakan dengan baik. Karena tidak menutup kemungkinan kalau anak-anak kita misalnya berangkat dari sekolah, pulang ke rumah, lalu ya lepas masker, bermain dengan temannya dan sebagainya, itu juga menjadi titik-titik yang rawan terjadinya penularan di jalan. Nah oleh karena itu mari kita semua mengawasi ini, penuh dengan tanggung jawab sehingga PTM sukses. Ya, COVID juga bisa terkendalikan dengan baik, Pak Imran. Baik, baik, baik. Pak Kadis, terakhir closing statementnya apa yang ingin disampaikan? Ya. Baik, Bung Imran. Jadi di akhir acara dialog ini, saya ingin menitipkan beberapa pesan dan harapan kepada semuanya, baik itu kepada peserta didik, ya, kemudian kepada tenaga pendidik dan orang tua dan seluruh masyarakat Kabupaten Bone pada umumnya. Yang pertama bahwa di masa pandemi COVID-19 ini peran guru menjadi ujung tombak di dunia pendidikan. Oleh karena itu pada momentum acara dialog ini saya ingin memberikan semangat, menyemangati kepada teman-teman pendidik untuk memberikan pelayanan dan pengajaran kepada anak-anak kita. Ya, pandemi COVID ini jangan menjadi penghalang bagi pelaksanaan proses pembelajaran. Boleh saja pandemi COVID berjalan, tetapi dunia pendidikan tidak boleh berhenti. Ya, tidak boleh berhenti. Dan kepada seluruh orang tua murid dan seluruh masyarakat pada umumnya dan seluruh stakeholder yang terkait dengan pendidikan ini, saya juga menitipkan pesan dan harapan agar senantiasa memberikan dukungan penuh bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara terbatas ini. Seperti yang dikatakan oleh Pak Dr. Yusuf tadi, bahwa tanggung jawab dunia pendidikan ini adalah tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab orang tua murid, dan tanggung jawab seluruh masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu pada momentum pandemi COVID ini dibutuhkan kerjasama yang baik, dibutuhkan kebersamaan yang baik, dibutuhkan konsolidasi yang kompak agar kita bisa melewati masa-masa pandemi COVID-19 ini yang kita semua harus melawan situasi ini. Ya, pembelajaran harus tetap berjalan walaupun pandemi COVID juga tetap berjalan. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi satuan pendidikan yang belum siap menyelenggarakan pembelajaran tatap muka ini, saya menitip pesan dan harapan agar terus melakukan pembenahan dan persiapan-persiapan agar pembelajaran tatap muka ini dapat terlaksana. Ya, walaupun pembelajaran tatap muka ini bukan merupakan satu kewajiban, ya bukan merupakan satu harga mati, tetapi atas pertimbangan efektivitas pembelajaran, maka pembelajaran tatap muka ini diharapkan dapat berjalan secara menyeluruh. Ya. Jadi walaupun bukan menjadi satu kewajiban, ya, tetapi kita berharap pembelajaran tatap muka ini dapat berjalan secara menyeluruh atas pertimbangan efektivitas
proses belajar mengajar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan PTM ini atau pembelajaran tatap muka, agar senantiasa menegakkan atau menerapkan protokol kesehatan secara konsisten. Sekali lagi bahwa esensi dari kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga. Apakah itu warga belajar, apakah itu warga masyarakat. Oleh karena itu sekali lagi, agar tetap mematuhi protokol kesehatan secara konsisten di dalam penerapan pembelajaran tatap muka ini. Baik. Saya kira itu yang menjadi closing. Luar Terima biasa. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement yang menyejukkan dan memberikan harapan untuk kita semua. Saudara pendengar, saya pikir kita segera harus menghentikan polemik PTM terbatas ini, bahwa yang terpenting adalah mari sama-sama kita menjaga diri kita, keluarga kita dari paparan COVID-19. Bahwa PTM terbatas ini adalah sebuah pilihan dan dibutuhkan kesiapan bagi pihak sekolah yang akan melaksanakannya. Terima kasih Pak Dokter, sehat selalu Pak Dokter. Terima kasih Pak PLT Kadis Pendidikan, sehat selalu. Dan saudara pendengar, saya juga ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang luar biasa kepada keluarga besar SD Negeri 23 JPE, terus kepada Ibu Murniati SPD MPD. Terima kasih Ibu, ini luar biasa sambutannya, dan saya yakin dan percaya bahwa SD23 akan terus mengukir prestasi ke depan. Dan saudara, saya ingatkan kembali, setelah program ini akan kami hadirkan pula Lintas Desa, sebuah program yang mengangkat keunggulan dan potensi desa di Kabupaten Bone. Dan hari ini giliran Desa Lampoko, Kecamatan Barbo yang akan hadir di studio. Sudah ada kepala desanya di studio yang sudah siap untuk berbincang-bincang dengan rekan saya Eni Adnan. Saya Imran Bate beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jaga kesehatan, jaga imun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Imran. Dan demikian pendengar dialog luar studio untuk hari ini. Langsung dari SD Negeri 23 JPE. Dan ini sekaligus juga mengakhiri tugas saya untuk menemani Anda di hari Senin 30 Agustus 2021. Nantikan Lintas Desa.